sujud di altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Salam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus. Shalom. Kita bersyukur kalau pada pagi hari ini kita masih boleh memuliakan Tuhan lewat ibadah kita pada pagi hari ini. Untuk itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita serahkan tubuh jiwa roh kita kepada Tuhan sehingga nama Tuhan dipermuliakan lewat ibadah kita. Untuk itu mari kita saat teduh di hadapan Tuhan, saat teduh kita mulai. Mari kita memuji Tuhan dari nyanyian rohani nomor 16 ayat 1 sampai dengan 2. Aku hendak mengagungkan Engkau ya Allahku, ya Raja, dan aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan namamu untuk seterusnya dan selamanya. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa dan daripada anaknya Yesus Kristus. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan doa pengakuan. Kita mulai. Bapa kami yang di surga, dengan kasih-Mu Engkau telah menjadikan kami, dan dengan kasih-Mu Engkau telah menjaga kami, dan dengan kasih-Mu Engkau juga hendak menjadikan kami sempurna. Dengan rendah hati kami mengaku bahwa kami tidak mengasihi-Mu dengan segenap hati, roh, jiwa dan seluruh tenaga kami. Kami juga tidak mengasihi sesama kami manusia sebagaimana Kristus telah mengasihi kami. Memang Engkau di dalam kami, tetapi nafsu kami telah membuat kami lupa akan kehendak-Mu. Ampunkan kami Bapa, dan tolonglah kami,
agar kami bertobat dari dosa-dosa kami dan dari hidup kami yang salah itu. Pimpinlah kami dengan Roh-Mu, agar kami berlaku seperti yang Engkau kehendaki, sehingga kami dapat masuk ke dalam kemuliaan yang sempurna daripada ciptaan-Mu, demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Firman penyegar bagi kita demikian. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Mari kita sambut dengan doa Bapa kami. Kita mulai. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita kembali memuji Tuhan dari nyanyian rohani nomor 211 ayat 1 ditambah dengan 3. Kita masuk di dalam responsoria yang terambil dari kitab Mazmur 107 ayat 1 sampai dengan 7. Nanti dilanjutkan dengan ayat 33 sampai dengan 37. Sebagaimana biasanya kita saling bergantian, di ayat yang terakhir nanti kita boleh bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Nyanyian syukur dari orang-orang yang ditebus Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Ada orang-orang yang mengembara di padang belantara, jalan di kota tempat kediaman orang tidak mereka temukan. Mereka lapar dan haus, jiwa mereka lemah lesu di dalam diri mereka. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Dibawanya mereka menempuh jalan yang lurus, sehingga sampai ke kota tempat kediaman orang. Dibuatnya sungai-sungai menjadi padang gurun, dan pancaran-pancaran air menjadi tanah gersang. Tanah yang subur menjadi padang asin oleh sebab kejahatan orang-orang yang diam di dalamnya.
Dibuatnya padang gurun menjadi kolam air, dan tanah kering menjadi pancaran-pancaran air. Ditempatkannya di sana orang-orang lapar, dan mereka mendirikan kota tempat kediaman. Mereka menabur di ladang-ladang dan membuat kebun-kebun anggur yang mengeluarkan buah-buahan sebagai hasil. Amin. Gloria Patri. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya, sekarang dan akan jadi, selama-lamanya. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita masuk di dalam pembacaan epistel kita pada pagi hari ini yang terambil dari 1 Tesalonika 2 ayat 9 sampai dengan 13. Demikian firman Tuhan. Pelayanan Paulus di Tesalonika. Sebab kamu masih ingat saudara-saudara akan usaha dan jerih lelah kami, sementara kami bekerja siang malam supaya jangan menjadi beban bagi siapapun juga di antara kamu. Kami memberitakan Injil Allah kepada kamu. Kamu adalah saksi, demikian juga Allah, betapa saleh, adil dan tak bercacatnya kami berlaku di antara kamu yang percaya. Kamu tahu betapa kami seperti bapa terhadap anak-anaknya, telah menasehati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang, dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah, sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu, bukan sebagai perkataan manusia, tetapi dan memang sungguh-sungguh demikian, sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Yang berbahagia adalah kita yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam dan melakukannya setiap hari dalam kehidupan kita. Amin. Kita masuk ke dalam warta jemaat kita pada pagi hari ini. Pimpinan jemaat LS dan majelis mengucapkan selamat beribadah bagi semua jemaat. Walaupun kita beribadah di rumah masing-masing, diharapkan tidak mengurangi semangat Bapak Ibu untuk beribadah kepada Tuhan. Kiranya Tuhan cepat memulihkan Indonesia dan dunia dari pandemi COVID-19 ini, sehingga kita dapat kembali beribadah di rumah Tuhan secara bersama-sama. Salam. Kita boleh melihat petugas minggu depan di buletin kita masing-masing. Hari ini Minggu 15 November 2020, persembahan sebanyak 3 kali. Hal pengumpulan persembahan, persepuluhan dan ucapan syukur.
Setiap persembahan yang telah dikumpulkan dapat diantarkan ke gereja hari Minggu sampai dengan Kamis. Dibuat dalam amplop disertai catatan penjelasannya. Demikian juga perpuluhan dan ucapan syukur dapat diantarkan ke gereja bersamaan dengan persembahannya. Persembahan perpuluhan dan ucapan syukur ini akan dibuletinkan setiap minggu. Tuhan memberkati semua jemaat. Keempat, ibadah minggu di gereja. Minggu depan tanggal 22 November 2020, ibadah minggu akan dilakukan di gereja dan akan dibagi dalam 2 gelombang. Gelombang pertama masuk pukul 9 WIB sampai dengan selesai. Untuk jemaat dari Komsel 1 sampai dengan Komsel 4 dan akan disiarkan secara langsung dalam bentuk live streaming melalui media Facebook Ephrata Kuala Bekala. Gelombang kedua masuk pukul 11 sampai dengan selesai untuk jemaat dari Komsel 9. Dari jemaat dari Komsel 5 sampai dengan 9. Oleh karena masih dalam masa pandemi COVID-19, maka ibadah ini akan kita lakukan dengan menyesuaikan pada protokol kesehatan. Untuk itu sangat diharapkan agar jemaat yang hadir harus membawa dan menggunakan masker selama ibadah, mencuci tangan sebelum masuk ruang ibadah dan sesudah selesai ibadah, duduk pada tempat yang sudah ditentukan, dan senantiasa tidak berdiri, berkumpul dengan rapat selama dalam lingkungan gereja. Senantiasa mengikuti anjuran, petunjuk yang akan disampaikan petugas, panitia yang bertugas. Tidak melakukan jabat tangan dengan siapapun selama di lingkungan gereja. Dimohon agar jemaat yang sudah berusia di atas 60 tahun ke atas dan anak-anak agar tetap beribadah dari rumah, karena gereja akan melakukan siaran langsung atau live streaming melalui Facebook GMI Ephrata Kuala Bekala Medan. Persembahan 3 kali diantar ke depan. Sehubungan dengan ibadah yang dilakukan di gereja dan di rumah, diharapkan kepada jemaat yang akan beribadah dari rumah agar bergabung dalam media Facebook Ephrata Kuala Bekala. Karena melalui media inilah siaran langsung pada pukul 9 sampai selesai dilakukan, atau siaran langsung hanya sekali pukul 9 WIB sampai dengan selesai. Bagi jemaat yang tidak memiliki media Facebook tersebut, ibadah di rumah dapat dilakukan sendiri dengan menggunakan buletin gereja, dan buletin tersebut dapat diminta atau diambil dari gereja pada minggu pagi. Yang keenam, pelatihan musik gereja. Pelatihan musik gereja atau piano pada hari ini Minggu 15 November 2020 di gereja sesuai jadwal yang sudah ditentukan dengan pelatih. Yang ketujuh, jemaat yang berulang tahun minggu ini dari tanggal 15 sampai 21 November 2020. Yang pertama, Jara Lepana Abigail Silalahi, Nyonya Hutagaul Boru Nainggolan, Ibu N Boru Damanik, Bapak M Sembiring, Ogrita Norari Caniago. Pimpinan jemaat dan semua jemaat GMI Ephrata Kuala Bekala menyampaikan selamat ulang tahun dan semoga panjang umur. Tuhan memberkati kesehatan, sukses dalam studi pekerjaan, serta makin teguh di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita masuk di dalam keuangan. Kita boleh melihat persembahan, persepuluhan dan ucapan syukur di buletin kita masing-masing. Terima kasih atas semua persembahan-persembahan yang telah diberikan untuk Tuhan, baik persembahan ibadah minggu, persepuluhan dan ucapan syukur. Tuhan Yesus memberkati usaha dan pekerjaan kita, memberikan hasil yang berlipat kali ganda. Amin. Kita masuk di dalam pengumpulan persembahan firman Tuhan sebagai landasan persembahan kita pada pagi hari ini. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya,
Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Amin. Hujan berkat dan tercurah, itulah janji kudus. Hidup segar dari sorga, kau diberi penebus. Hujan berkat, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Mari kita sama-sama menyanyikan Mohon Tuhan Memberkati. Mohon Tuhan memberkati persembahan kami ini, agar dapat digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Yesus, Engkau juru selamat, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui, panggillah aku. Yesus, Yesus, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui, panggillah aku. Kami mempersiapkan hati dan pikiran kami ya Tuhan, untuk mendengar panggilan Tuhan di dalam perjalanan kehidupan kami. Dan biarlah pendengaran kami boleh terus kami asah. Pendengaran kami betul-betul kami persiapkan, sehingga pada saat Tuhan memanggil kami untuk mencurahkan berkat-Mu, kami siap untuk menerima dan menikmatinya. Hari ini Tuhan, kami boleh mendapatkan kesempatan yang daripada Tuhan. Kami bersyukur untuk kemurahan-Mu ya Allah. Di dalam perjalanan kehidupan kami mendapatkan kesehatan, bahkan kesempatan untuk menikmati berkat-berkat dan anugerah Tuhan. Pada saat ini Tuhan, dengan segala kerendahan hati kami datang ke hadapan-Mu, memohon belas kasih yang daripada-Mu untuk seluruh kehidupan jemaat-Mu di tempat ini. Kiranya Engkau memberkati kami dalam rumah tangga kami masing-masing, memberkati dalam kesehatan, memberkati pendidikan anak-anak, memberkati setiap orang tua, setiap anak-anak-Mu yang melakukan pekerjaannya. Biarlah kami semuanya mengerjakan pekerjaan kami dengan takut akan Tuhan. Bahkan kami boleh mengerjakan tugas panggilan yang sudah Tuhan percayakan bagi kami. Biarlah iman kami boleh bertumbuh dengan baik,
Dengan pertumbuhan iman kami, kesombongan tidak lagi menguasai dalam diri kami. Pertumbuhan iman membuat kami semakin rendah hati, membuat kami semakin lebih mengasihi satu dengan yang lain. Iman kami boleh bertumbuh di dalam kesetiaan kepadamu ya Allah. Oh Tuhan Allah kami, pada saat ini kami mau berdoa untuk seluruh anak-anak Tuhan yang sudah percayakan di tengah-tengah keluarga jemaat Tuhan. Engkau memberkati dalam masa pendidikan, pertumbuhan, semuanya Tuhan. Tuhan yang mencukupkan segala kebutuhan setiap anak-anak-Mu. Kami pada saat ini juga berdoa untuk setiap umat-Mu, untuk setiap jemaat-Mu di tempat ini yang dalam keadaan sakit. Kami berdoa untuk Bapak Harepa, kami berdoa untuk Bapak El Padang, kami berdoa untuk Bapak Emunte. Tuhanlah yang memberkati orang tua kami ini Tuhan dalam proses pemulihan yang dilakukan. Berkati makanan, obat, minuman yang masuk ke dalam tubuhnya, sehingga itu boleh mendatangkan sukacita, kesehatan yang daripada Tuhan. Dalam umur yang panjang Tuhan berikan ini Tuhan, orang tua kami ini tentu secara jasmani mengalami kelemahan fisik, tapi kami percaya biarlah dengan sakit penyakit yang ada dalam tubuh orang tua kami ini, iman mereka boleh tetap kuat di dalam Tuhan. Oh Tuhan, kami juga bersyukur untuk berkat dan anugerah-Mu untuk saudara-saudara kami yang Tuhan berkati bertambah usia mereka. Kami berdoa untuk Jara Boru Silalahi, untuk Ibu Huta Gaul Boru Nainggolan, untuk Ibu Simanjuntak Boru Damanik, untuk Bapak M. Sembiring, dan juga untuk Ogrita Caniago. Tuhanlah yang memberkati anak-anak-Mu ini Tuhan di dalam perjalanan kehidupan mereka, dalam masa pendidikan, dalam masa pertumbuhan, dalam pekerjaan rumah tangga, apapun yang mereka dapatkan dari Tuhan, semuanya mendatangkan sukacita, bertambah umur, bertambah hikmat bijaksana yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percayakan kehidupan kami, secara khusus pekerjaan pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kami. Biarlah kami boleh mengerjakan pekerjaan pelayanan ini dengan takut akan Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk rencana gereja-Mu yang akan memulai ibadah pada minggu depan. Tuhan memberkati seluruh jemaat-Mu dalam kesehatan. Tuhan memberkati dalam segala peralatan yang dipakai, sehingga kami boleh bersuka cita menikmati rangkaian ibadah bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan turut campur tangan sehingga tidak ada seorang pun dari antara jemaat-Mu yang mengikuti ibadah maupun di gereja maupun di rumah terhindar dari segala sakit penyakit. Kami berdoa Tuhan yang berkuasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk kehidupan bangsa dan negara kami, untuk pemimpin kami, secara khusus untuk presiden kami ya Allah. Kau memberkati Bapak Presiden Joko Widodo dalam kepemimpinannya. Biarlah dengan hikmat yang daripada Tuhan, pertolongan yang daripada-Mu, kekuatan yang Kau berikan, Bapak Presiden kami ini mampu memimpin bangsa ini dengan baik. Berikan hati yang baik kepada Bapak Presiden kami, rendah hati dimilikinya, sehingga negeri ini boleh berjalan dengan baik. Kami percayakan seluruh hidup kami, secara khusus jemaat Tuhan, hanya ke dalam tangan-Mu. Inilah doa kami Tuhan, yang kami sampaikan hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Ku rasa damai hatiku bila Tuhan dekat, dan inilah harapanku.
kebenaran firman Tuhan, mari kita angkat pujian kita dari nyanyian rohani nomor 151 ayat 1 ditambah dengan 3. Bahagia, yakin teguh, Yesus milikku selamanya. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, Bapak Ibu yang kekasih dalam Kristus Yesus, mari kita bersama berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau masih berkenan memberikan kami kesempatan untuk menikmati kehidupan ini. Dan sebagai rasa syukur kami boleh memuji memuliakan Engkau. Kami juga mempersiapkan hati kami, pikiran kami, dengar-dengaran akan kebenaran firman-Mu. Waktu ini Tuhan, di saat kami akan bersama merenungkan firman-Mu, biarlah Engkau yang menguasai hati dan pikiran kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu yang kekasih, kita akan membaca firman Tuhan pada hari ini dari kitab Yosua pasalnya yang ketiga, ayat 7 sampai ayatnya yang ke-17. Saya akan baca untuk kita dari kitab Yosua pasal 3 ayat 7 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Maka kau perintahkanlah kepada para imam pengangkat tabut perjanjian itu demikian. Setelah kamu sampai ke tepi air sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allah. Lagi kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus itu dari depan kamu. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu, masuk ke sungai Yordan. Maka sekarang pilihlah 12 orang dari suku-suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku,
Segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan, Tuhan semesta bumi, berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu, sungai Yordan itu sebab sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Lalu para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering di tengah-tengah sungai Yordan, sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Yosua adalah pemimpin yang sudah dipersiapkan oleh Tuhan Allah untuk membawa bangsa Israel menduduki tanah Kanaan. Meskipun bangsa itu adalah bangsa yang tegar tengkuk, Allah tetap memimpin, memberikan, membiarkan mereka untuk menyeberang. Meskipun bangsa itu adalah bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang suka bersungut-sungut dan kurang percaya kepada perkataan Allah lewat hambanya, selama pengembaraan 40 tahun dalam perjalanannya, terkadang mereka bersungut-sungut, terkadang mereka tidak percaya, terkadang mereka marah. Ini membuktikan bahwa mereka adalah bangsa yang tegar tengkuk. Bapak Ibu yang kekasih, namun Allah masih tetap akan memberikan tanah Kanaan untuk mereka duduki, untuk mereka nikmati. Bapak Ibu yang kekasih, untuk mereka diam di sana menikmati kehidupan mereka. Dan untuk itu Bapak Ibu yang kekasih, Allah masih tetap terus menyertai mereka, menolong mereka, karena tantangan begitu besar untuk mendapatkan kebahagiaan itu. Bangsa yang akan ditaklukkan oleh Israel adalah bangsa yang terlatih berburu. Postur tubuhnya seperti raksasa besarnya dibandingkan dengan tubuh mereka. Orang-orang yang akan mereka hadapi adalah orang yang terbiasa berperang, yang membinasakan musuh tanpa rasa belas kasihan. Siapa itu? Yaitu orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus. Itulah orang-orang yang akan mereka hadapi, Bapak Ibu yang kekasih. Dengan segala kehebatan mereka, Allah tidak ingin bangsa Israel menyerah. Allah meneguhkan dan menguatkan mereka lewat kepemimpinan Yosua. Bapak Ibu yang kekasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dan untuk mendapatkan kemenangan menghadapi orang-orang yang terlatih itu, mereka harus menuruti perintah Allah yang disampaikan oleh Yosua kepada mereka. Mereka akan menikmati kemenangan, mereka akan menikmati sukacita dan kebahagiaan dengan mendengarkan perintah Allah lewat Yosua. Bapak Ibu yang kekasih, ini juga membuktikan bahwa Allah itu tidak pernah berubah, bahwa Allah itu tetap
kasih setianya kepada umat-Mu. Umat yang mau menikmati kebahagiaan, umat yang mau menikmati sukacita, atau kita Bapak Ibu yang kekasih yang ingin menikmati kebahagiaan, harus berusaha dan setia melakukan perintah. Yang harus mereka lakukan untuk bisa menyeberangi sungai Yordan adalah yang pertama, Bapak Ibu yang kekasih, mereka harus mengikuti Tuhan dengan setia melakukan perintah Allah. Saya akan baca ayat 3 dari pasal 3 sampai ayat yang keempat demikian. Dan memberi perintah kepada bangsa itu katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya. Maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Mereka harus mengikuti apa yang disampaikan kepada mereka. Mereka harus mengikuti aturan-peraturan yang disampaikan kepada mereka supaya mereka selamat. Kalau mereka melenceng dari perintah ini, maka mereka tidak akan bisa sampai dan menyeberang. Itu yang pertama. Untuk bisa menikmati daerah yang sudah dipersiapkan bagi mereka, mereka harus mengikuti Tuhan dengan setia melakukan perintah. Yang kedua, mereka harus menguduskan diri. Ayat 5 sampai ayat 6 dikatakan, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Dan kepada para imam itu Yosua berkata demikian, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian itu dan berjalan di depan bangsa itu. Bapak Ibu yang kekasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, mereka harus sungguh-sungguh mempersiapkan diri. Jadi dalam perjalanan hidup ini, segala sesuatu itu perlu dipersiapkan. Kita mau pesta saja, kita sudah mempersiapkan 6 bulan sebelum pesta, atau mungkin bertahun-tahun sudah direncanakan. Apalagi yang berhubungan dengan kerohanian, masa depan, keselamatan jiwa. Harus sungguh-sungguh mempersiapkan diri. Pemimpin dan yang dipimpin harus sejalan. Yosua sebagai pemimpin Bapak Ibu yang kekasih sudah dipersiapkan untuk mendapatkan berkat dengan penyertaan Tuhan. Dikatakan ayat 7. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Yosua sebagai pemimpin dipersiapkan Allah, dan bukan hanya sekedar dipersiapkan. Dikatakan firman Tuhan, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu. Bahwa dia memimpin bangsa itu bukan asal-asalan. Daripada nggak ada, biarlah dia, bukan. Tapi memang dia sungguh-sungguh dipersiapkan oleh Allah untuk memimpin bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Dan sebagai seorang yang sudah dipilih, dia diberkati oleh Allah. Yosua, seorang pemimpin yang sungguh-sungguh telah dipersiapkan. Israel sebagai bangsa yang dipimpin harus turut perintah jika ingin selamat. Jika ingin selamat
dengarkan perintah. Dikatakan ayat 9 dari pembacaan kita ini. Lalu berkatalah Yosua kepada Israel, datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allah. Seorang pemimpin dan yang dipimpin harus sejalan. Percuma kan kalau pemimpinnya di sini memimpin dengan baik, yang dipimpin gak mau, ya hanya pemimpinnya saja yang selamat. Harus sejalan supaya pemimpin dan yang dipimpin bisa mendapatkan selamat bersama-sama. Saat mereka datang dan mendengarkan perintah Tuhan, sudah pasti mereka selamat. Dikatakan ayat 15 sampai 16. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu. Sungai Yordan itu sebab sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Bapak Ibu yang kekasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, selama musim menuai, kalau menuai itu nggak cukup 1 hari, pasti sangat panjang, mungkin 3-4 minggu atau sampai 5 minggu dengan ladang yang begitu luas pada masa itu. Bapak Ibu yang kekasih, air terhenti. Siapa yang sanggup melakukan itu? Manusia tidak ada, hanya Allah yang sanggup. Mereka mendapatkan keselamatan karena mereka mendengar perintah Tuhan. Air itu terhenti mengalir dan tanah itu menjadi kering. Mereka bisa berjalan menyeberang seluruh bangsa Israel sampai ke tanah Kanaan. Sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang ajaib bisa dilakukan oleh Allah dalam kehidupan umatnya. Bagi kita dalam perjalanan kehidupan kita ini, kita pun harus percaya Bapak Ibu yang kekasih, bahwa Allah mampu melakukan segala perkara yang ajaib, yang luar biasa, yang bahkan kita sendiri pun gak sanggup memikirkannya. Ada banyak tantangan di tengah-tengah hidup kita, ya untuk menikmati kebahagiaan. Tantangan demi tantangan pasti akan datang. Tapi pada saat kita bersama dengan Tuhan, maka kita akan mampu menghadapi tantangan itu dengan penuh sukacita. Bapak Ibu yang kekasih, hal apa yang ingin kita belajar dari kisah bangsa Israel ini saat mereka menyeberang sungai Yordan? Kita mau belajar, kita mau merenung bersama-sama Bapak Ibu yang kekasih dalam perjalanan hidup kita ini. Yang pertama, persiapkanlah dirimu dengan baik. Jangan biarkan waktumu Bapak Ibu yang kekasih berlalu dengan sia-sia. Tapi persiapkanlah dirimu dengan baik. Berilah dirimu dipimpin oleh Tuhan. Jangan biarkan pikiran kita menguasai, berkuasa dalam hidup kita. Tapi biarlah pikiran Allah yang berkuasa untuk kita lakukan dalam hidup kita. Kita mau belajar hari ini Bapak Ibu yang kekasih, memberikan diri kita dengan baik, mempersiapkan diri kita dengan baik. Biarlah hidup kita dipimpin oleh Tuhan, itu yang pertama. Yang kedua, setialah mendengarkan perintahnya untuk dilakukan. Jangan hanya sekedar mendengar. Ada banyak orang mendengar tapi tidak melakukan. Setia mendengar, setia melakukan. Apa yang kita ketahui, kita lakukan dalam hidup kita, sehingga kita bisa menikmati berkat yang melimpah yang sudah Tuhan persiapkan untuk kita. Karena itu Bapak Ibu yang kekasih, pada hari ini
kita diingatkan oleh firman Tuhan. Nah, secara khusus hari ini adalah hari terakhir bagi kita bersama untuk beribadah di rumah. Dan minggu depan kita akan memulai ibadah di gereja secara bersama. Dan bagi orang tua kami yang belum bisa hadir di gereja karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan, tetaplah beribadah di rumah. Biarlah itu tidak mengurangi sukacita Bapak Ibu saudara-saudara yang tidak bisa hadir di rumah Tuhan. Kita boleh bersama dengar-dengaran akan kebenaran firman Tuhan, mempergunakan kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita nikmati, untuk menikmati berkat Tuhan yang begitu besar yang sudah Tuhan persiapkan bagi kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, hari ini kami boleh bersama merenungkan firman Tuhan. Sebagaimana bangsa yang Tuhan pilih untuk menikmati berkat dan anugerah-Mu, demikian pasti kami juga akan menikmati berkat dan anugerah-Mu, karena kami adalah umat yang Tuhan pilih untuk menikmati berkat-berkat-Mu. Terima kasih Tuhan, seluruh kehidupan kami mau percayakan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita mendengarkan persembahan pujian dari Citra Lubantobi. Ampuni aku Tuhan.
Bapak Ibu yang kekasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan meneguhkan kita, mengingatkan bahwa Allah tidak pernah berubah. Allah senantiasa memberkati, menyertai kita di sepanjang perjalanan kehidupan kita. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita bernyanyi kepada Allah, beri puji. Kepada Allah beri puji, serta kepada Al-Masih, Rohul Kudus muliakan, berkuasa dan marilah kita menerima berkat dan anugerah yang daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, itulah yang akan memberkati kehidupan kita sepanjang hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Shalom bagi kita semuanya. Shalom.